Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mencoba klik dan melihat video saya. Materi ini adalah materi minggu ketiga untuk Anda belajar bagaimana lingkungan tur dalam mata kuliah perencanaan operasional dan perjalanan wisata. Ini typo terus nih, saya belum perbaiki. Operasional. Saya akan mematikan videonya agar Anda fokus melihat PowerPoint dan nanti mudah-mudahan sudah dalam 10 menit video ini selesai. Video ini saya berharap Anda lihat dulu pagi-pagi, nanti siangnya jam 1 kita bahas. Oke, sekali lagi, besok Rabu pagi tanggal 31 Maret jam 7 untuk kelas 1A dan jam 8.40 untuk 1B melihat video dulu, belajar dari sini, lalu lihat-lihat nanti materinya, lalu nanti kita jam 1 kita akan belajar. Ada beberapa nanti paper juga ingin saya coba angkat untuk lihat-lihat materinya. Oke, kita mulai. Waktu udah 1 menit. Baik, disebut dengan tour business environment. Apa sih learning objektifnya? Anda memahami lingkungan dari tour bisnis, usaha perjalanan wisata. Membedakan asal pengunjung atau wisatawan, mengenal stakeholders dalam tour environment, partner activity and resource, dan beberapa diskusi. Nanti siang saya bahas diskusinya deh. Oke, ini kebiasaan saya. Jadi kalau saya tanya halo, Anda jawab hai, dan tolong nanti tulis di dalam komen menu ya. Ini saya suka lupa nih kalau di Indonesia nih. Siapa yang perkenalkan dulu bahwa ada namanya industry environment secara umum. Jadi kalau Anda lihat industry environment, Anda akan melihat yang namanya internal dan eksternal. Internal dan makro. Oke. Internal adalah resources, capability, pegawai, bos, dan lain sebagainya. In eksternal terdiri dari industry environment, customer, suppliers, regulators, stakeholders, competitors. That's external. Oke, perlu Anda pahami. Lalu terakhir ada macro environment, political situation, economy, geography, social culture, teknologi dan lain sebagainya. Lingkungan bisnis ya, sederhananya seperti itu. Ada internal sekali lagi di dalam perusahaan, ada eksternal di luar perusahaan Anda tapi industrinya. Lalu ada yang makro yang lebih besar lagi, yaitu tadi politikal, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau struktur industri dalam pariwisata secara umum ada yang mengenal dua. Ada namanya industri yang fragmented, yang banyak kecilnya, kompetisi tinggi, banyak UMKM, harga bersaing, komoditas produk mudah dimasuki dan lain sebagainya. Ada persaingan monopoli, banyak perusahaan, dan lain-lain. Ada yang kedua adalah consolidated, jadi usaha yang sudah terkonsolidasi. Keuntungannya besar nih. Oligopoli, hanya ada sedikit perusahaan besar. Dan monopoli, hanya ada 1-2 perusahaan. Oke, ini umum dulu deh saya kenalin. Sedangkan di tourism, kita sebutnya dengan fragmented industry. Industri yang terfragmentasi. Industri yang kelihatan ada puzzle di dalamnya. Kenapa? Karena perusahaannya kecil-kecil. Ada yang menengah, ada yang besar, tapi persaingannya kuat. Mudah dimasuki pemain baru. Bisa nggak travel bikin gampang? Yes. Orang bikin atraksi baru gampang? Yes. Orang masuk? Yes. Beragam keinginannya, customernya itu banyak maunya. Kebutuhannya beda-beda. Jadi semuanya punya kue masing-masing. Skala ekonominya rendah karena tidak bisa kita produksi massal. Satu-satu produksinya, yaitu salah satunya. Again, tourism disebut fragmented industry karena terdiri dari perusahaan kecil, mudah dimasuki, beragam keinginan dan skala ekonominya rendah. Nanti skala ekonomi bahas lagi deh. Bagaimana bagaimana Anda membuatnya dengan volume tinggi deh. Kalau tourism agak susah. Ya hotel ya segitu kamarnya. Ya travel agent hanya bisa melayani berapa orang karena pegawainya berapa orang. Kayak gitu-gitu ya. Nah, ini sedikit tourism industry. Anda ketahui dulu, dalam tour industry, tourism industry, kita mengenal banyak stakeholder. Ini sebabnya dikenal dengan intermediary, bisnisnya kuat. Karena kita punya banyak stakeholder. Sedangkan di tour, kita butuh ini semua. Ada travel nih, perjalanan, ada lodging, ada assembly, restoran, recreation, dan lain sebagainya. Ini dari Walker 2007. Jadi seperti payung besar. Itu sebabnya ada mitos. Saya bilang mitos karena saya tidak terlalu setuju. Tapi nanti kita bahas kalau ada waktu bahwa industri pariwisata adalah industri yang paling terbesar. Kalau kita mau klaim seperti itu, betul besar banget, tapi kan ternyata enggak. Jadi mendingan jangan bilang gitu karena kita tadi terlalu sombong, terlalu legowo, terlalu emang ada benarnya karena kita bisa klaim industri-industri lain
masuk ke pariwisata. Pak, tambang bisa, pertanian bisa. Tapi kita kalau bilang industri terbesar terlalu mengada-ngada karena kita tidak bisa mengelola tambang sebagaimana mestinya gitu loh. Tapi kita bisa jadikan atraksi, bisa. Oke, ini sedikit teori saya kasih bagus nih, tourism integrated system dari Hall. Jadi ada industri, ada government dan lain sebagainya. Tolong Anda baca deh kalau Anda nanti pengen bikin eh, konsep penelitian apa atau nanti project apa, ini bisa dipakai sebagai dasar. Tourism integrated system. Jadi sangat butuh dengan turis, sangat butuh dengan stakeholder, sangat butuh dengan government. Oke. Ini pernah lihat dan ini akan kita bahas. Minggu kemarin kita bahas, tapi mungkin hari ini besok jam 1 nanti saya pengen Anda kasih contoh-contohnya. Travel Intermediaries Business ini dari Holloway, The Business of Tourism. Jadi ada travel principle dan di POPW ini kuat banget tour operator. Orang yang punya produk yang dijual, didistribusikan, tetapi sebenarnya ngambil juga dari stakeholder travel principle. Tapi dia jual lagi ke travel. Jadi multi travel intermediaries, makanya disebut intermediaries karena dia multi. Customer bisa langsung ambil. Mata kuliah sebelumnya kita belajar ada tour operator, ada wholesaler, ada retail travel agent. Sama di tour juga, cuma disederhanakan. Tour operator, that's it. Ada nggak wholesaler? Bisa saja. Cuman kadang-kadang di tour agak sulit lah wholesaler itu. Ya, karena dia bersaingnya dengan travel agent. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa banget. Di daerah sini nih wholesaler. Tapi wholesaler kebanyakan tidak main di tour ya. Sekali lagi. Dia hanya jualan paket tour. Ada ASEAN Link dan mereka jualan paket tour di luar. Nah, ini saya bahas kemarin tapi saya pengen kasih lihat lagi bahwa ada tour operator, wholesaler, retail agent, sub agent dan ini berpengaruh ya in order to build competitive advantages. Nah, saya pengen singgung sedikit karakteristik wisatawan dan pengunjung. Ini makanya syukur saya bikin video karena memang agak sulit untuk dijelaskan dan mungkin banyak pertanyaan. Nanti dikala Anda bikin kajian, bikin penelitian, pasti akan ada pertanyaan. Ini pengunjung atau wisatawan? Karena pengunjung itu relatif dari jarak dekat katanya, wisatawan dari jarak jauh. Saya bilang hubungan antara pariwisata, rekreasi, dan mengisi waktu atau pengunjung, turis, dan orang yang hanya ingin cari kesenangan itu tipis. Garis putus-putusnya menampilkan antara konsep yang masih abu-abu. Pariwisata itu kalau di beberapa universitas di negara itu dianggapnya kecil. Tourism itu dianggapnya segini karena ini adalah menghandle wisatawan asing, international. Sedangkan untuk lokal katanya di sini, recreation. Tapi atau di leisure ya. Sorry, recreation juga bisa lokal, bisa di leisure. Tapi leisure itu lebih ke santai lah. Cuman spending time, tidak pakai facility, dan lain sebagainya. Sedangkan recreation itu lebih ke niat lah, tapi jaraknya pendek. Makanya ada muncul lagi leisure travel, ada muncul lagi serious leisure. Saya tidak mau Anda terlalu pusing masuk ke dalam karena Anda tidak perlu terlalu ke dalam. Minimal Anda tahu di sini letak perbedaannya. Ada wisatawan yang kata dari luar negeri memanfaatkan fasilitas yang kemarin tak dijawab sama teman Anda ya, bedanya wisatawan dan bedanya pengunjung atau traveler. Nah, di sini nggak muncul konsep traveler tapi kita punya, sudah kita bahas kemarin. Good. Dari tipenya nih, wisatawan inbound, masuk dari luar negeri ke dalam negeri, wisatawan outbound, dari dalam negeri ke luar negeri, wisatawan domestik, pengunjung dari atau ke dalam negeri. Oke. Anda akan mengenal dan pelajari karakteristik motivasi atau tipe wisatawan di mata kuliah lain. Saya tidak akan terlalu jauh, tapi saya pengen kasih tahu bahwa ada inbound, outbound, domestik. Hati-hati. Inbound dari luar negeri ke dalam, outbound dari dalam negeri keluar, domestik itu di dalam. Ada lagi pakarnya Pak Eko Pak Chandra nih, namanya outward boundaries, outward bond. Jadi team building, bermain-main di alam itu outward. Jadi lebih ke badan ya, lebih ke badan. Tulang bond. Kalau ini out boundaries. Oke, di dalam environment kita juga kenal namanya tourism stakeholders. Ini perlu Anda ketahui karena tourism stakeholder itu besar. Kalau di Arif Yahya waktu itu ada dikenalkan ABCGM atau Pentahelix. Akademisi, businessman, community, government, mass media. Tapi sebenarnya jauh lebih besar. Ya kita bicara employee juga, kita bicara investor, dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari Guterres. Sengaja saya ambil teori-teori lama karena dia lebih orisinal. Yang sekarang ini banyak menambah-nambah aja atau menguji-menguji. Nanti Anda baca ya.
Sedangkan travel industry stakeholder terdiri dari transportation, accommodation, restoran, activity, tourist attraction dan lain sebagainya ya. Ini stakeholdersnya. Jadi kalau kita bicara tour, kita bicara core-nya 5, kemarin kita bahas minggu lalu. Lalu ada supportingnya ya. Ini penting. Saya pikir itu karena ini sudah waktunya 10 menit. Please baca, please lihat, kita bahas deh. Saya pengen nanti ngetes sedikit lah. Bisa nggak Anda coba diskusikan dalam 40-50 menit jam 1 nanti atau setengah jam lah karena mungkin Pak Chandra juga punya bagian. Oke, sampai ketemu besok jam 1 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.